Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmatnya lah kita semua bisa berkumpul dalam majelis ini dalam keadaan yang sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang seperti sekarang ini, dan semoga kelak kita termasuk ke dalam orang yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, perkenankanlah saya di sini untuk menyampaikan sebuah pidato singkat yang tentang menuntut ilmu. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah dengan hanya memeluk Islam kita dapat bahagia? Jadi jawaban sebenarnya adalah tidak. Mengapa demikian? Karena percuma jika seseorang beragama Islam tetapi ia tidak mengerjakan perintah dan tidak menjauhi larangan yang ada, perintah dan larangan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibilang sia-sia saja jika ia berstatus Islam dalam KTP namun ia tidak sholat dan tidak mengerjakan kebajikan. Kekufuran seseorang yang sudah beragama Islam tetapi tidak mengerjakan ajaran Islam, tentu semua ada sebab dan akibatnya. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya ilmu yang cukup untuk membentengi diri, membentengi hati, dan menuntun diri. Oleh sebab itu, sangat perlu siraman ilmu yang harus didapatkan. Caranya adalah dengan mengaji misalnya. Mengkaji dan segala macam aktivitas yang bisa dikatakan menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi thalabul ilmu faridatun ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan merupakan hadis yang sahih. Dalam hadis ini Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim, bukan bagi sebagian muslim saja. Lalu ilmu apa yang dimaksud dalam hadis ini? Jadi penting untuk diketahui bahwa ketika Allah Ta'ala dan Rasulnya Muhammad SAW menyebutkan kata ilmu saja dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i atau ilmu agama. Termasuk kata ilmu yang terdapat di hadis di atas, ilmu Islam itu hukumnya wajib untuk dipelajari. Mengapa demikian? Sholat itu ada syaratnya. Ibadah haji dan ibadah yang lain semua ada rukun dan syaratnya. Artinya semua ibadah itu memakai ilmu, bukan asal-asalan saja. Semuanya Allah sudah membuat peraturan untuk kebaikan umatnya. Jika seseorang tidak berilmu, bisa saja ia salah kaprah dalam memandang agama. Misal, ia puasa karena ingin dipuji, bukan karena Allah. Ia haji karena ingin eksis, bukan karena Allah. Hati orang yang tidak berilmu mudah untuk digoyahkan. Oleh sebab itu, ilmu sangat dibutuhkan untuk meluruskan hal tersebut. Lalu dari mana sih sumber ilmu itu? Kalau ditanya mengenai sumber ilmu, ada banyak sekali sumber ilmu. Sama dengan pertanyaan, gimana sih kita bisa mendapatkan air? Jawabannya
Tentu ada banyak, bisa di sumur, di sungai, di danau, dan lainnya. Begitupun Islam, kita bisa mendapatkan ilmu dari pengajian, dari kajian-kajian, dari internet, buku, ataupun yang lainnya. Sekarang zaman sudah serba canggih, sudah serba digital, kita dapat mengaksesnya dengan mudah. Hanya saja kita sangat perlu untuk menyaringnya karena kadangkala terdapat beberapa penyimpangan. Jadi dalam hal ini kita harus menjadikan Al-Quran sebagai patokan dasar dan sebagai pedoman. Mengapa? Karena kitab Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Ayatnya adalah firman dari Allah, dan kesuciannya, kebenarannya dijamin 100% oleh Allah. Jadi saya akan memberikan contoh terkait pentingnya menuntut ilmu. Saya akan mengambil studi kasus dari sholat. Sholat itu merupakan tiang agama dan ibadah wajib. Setiap hari ada 5 waktu dalam sehari ya. Dan merupakan kewajiban setiap mukmin. Tapi apakah sholat itu hanya dikerjakan dengan cara membaca bacaan sholat dan menggerakkan gerakan sholat saja? Tentu jawabannya adalah tidak. Sholat adalah waktu di mana kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itulah kita berbicara di hadapan Allah. Lalu apa yang kita bicarakan kepada Allah? Tentu saja bacaan sholat itu sendiri. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kemudian dilanjutkan membaca sembari memaknai artinya, mengalir terus hingga semua bacaan selesai. Tapi bagaimana jika kita sendiri tidak mengetahui arti dari bacaan sholat? Ya belajar. Jawabannya adalah belajar. Belajar sampai bisa mengetahui semua artinya tersebut. Belajar sampai bisa dibilang sampai hafal. Kenapa kita harus tahu, harus belajar, dan harus hafal? Contohnya, kita ada di kantor, kita menghadap bos. Tentu kita akan berbicara atau melapor kepada bos. Jadi jika kita tidak tahu apa yang kita bicarakan kepada bos kita, apakah itu bisa dikatakan sebuah komunikasi? Misalnya, bos menyuruh kita untuk bagaimana hari ini, apakah laporannya sudah selesai? Lalu kita menjawab, ini itu, dengan bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh bos tersebut. Tentu bos tidak akan mengerti apa yang dimaksud oleh kita, dan itu akan menjadi sebuah masalah. Begitu juga dengan sholat. Jika kita menghadap kepada Allah hanya membaca dan menggerakkan saja, maka bisa dibilang sepertinya itu kurang afdol ya. Masa iya kita cuma menghafal gerakan senam, kan juga menghafal gerakan. Oleh sebab itu kita sangat perlu ilmu untuk mengerti arti dan maknanya, sehingga ketika kita sholat, mulut kita bisa membaca bacaan, hati kita bisa mengartikan, dan pikiran kita bisa meluruskan makna itu. Jika seperti itu, alangkah nikmatnya, alangkah enaknya. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa untuk menuntut ilmu agama Islam, ilmu kebaikan lainnya, agar kita selamat di dunia dan akhirat. Marilah kita bersama-sama, jangan bermalas-malasan untuk menuntut ilmu. Kita selamatkan diri kita dengan ilmu agama Islam. Ini mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kelebihan, itu semua datangnya dari Allah, dan jika ada kekurangan, itu semua datangnya dari diri saya sendiri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri, billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.